Pak Yosef sudah menjelaskan kepada Anda semua apa itu capstone dan diberikan gambaran secara mendetail terhadap tentang capstone itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan mengenai rencana detail pembelajaran semester terkait mata kuliah capstone. Secara umum, bahan kajian mata kuliah capstone mencakup yang pertama idea generation, yaitu need analysis, market research, reverse engineering. Yang kedua, idea screening and refining, preliminary design, prototyping, feasibility study, prototype evaluation, dan yang terakhir adalah strategic design yang mencakup supply chain management, resource and organization, business model design. Sama seperti mata kuliah yang lain, bahwa mata kuliah capstone juga terbagi dalam 16 kali pertemuan. Pada pertemuan yang pertama, akan membahas mengenai tahapan ideasi dan memformulasikan masalah. Nah, tahapan pertama ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Iswanti tentang bagaimana membentuk kelompok, kemudian topik-topik yang akan ditentukan dalam masing-masing kelompok. Pada pertemuan yang kedua, mahasiswa diminta secara mandiri dalam kelompoknya mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan. Nah, di sini dituntut adanya ketepatan dalam menggunakan metode riset pasar dan benchmarking, sehingga hasilnya adalah proses penciptaan ide. Pada pertemuan kedua ini, perlu adanya hasil survei yang dituangkan dalam laporan dalam bentuk DPR 01. Kita masuk pada pertemuan yang ketiga, di mana pertemuan ketiga ini adalah pengerucutan dari pertemuan kedua untuk menganalisa kebutuhan pasar. Contohnya aja, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi, berapa daya beli pasar, ability to pay, berapa willingness to pay-nya. Pada pertemuan yang ketiga ini, mahasiswa diharapkan dapat membuat laporan yang dituangkan pada DPR 02 yang akan dikumpulkan pada pertemuan keempat. Masuk pada pertemuan yang keempat. Tadi di pertemuan ketiga kita menganalisa tentang kebutuhan-kebutuhan pasar, yaitu voice of customer. Nah, di pertemuan yang keempat, kita akan menerjemahkan voice of customer itu dalam bentuk spesifikasi teknis. Masih ingat Quality Function Deployment, QFD? Nah, metode ini akan kita pakai pada pertemuan keempat. Laporannya dituangkan dalam bentuk DPR 03 yang akan dikumpulkan pada pertemuan yang kelima. Selanjutnya pada pertemuan yang kelima. Pertemuan yang kelima ini lebih mendetailkan lagi mengenai Quality Function Deployment, di mana dalam Quality Function Deployment ini ada fungsi-fungsi kualitas. Apakah Anda masih ingat tentang fungsi-fungsi kualitas itu? Di antaranya adalah service, brand, dan lain-lain. Nah, di sini Anda lebih menajamkan lagi terkait hal tersebut. Nah, Anda harus menuangkannya lagi dalam bentuk laporan. DPR 04 yang akan dikumpulkan pada pertemuan yang ke-6. Masuk pada pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini, kita menerjemahkan konsep produk ke dalam desain proses dan spesifikasi. Nah, contohnya adalah operation process chart, gambar teknik, dan lain-lain. Sudah pernah kan belajar tentang OPC dan gambar teknik? Nah, kalau sudah pernah, artinya kalian harus menuangkannya dalam laporan. Laporannya adalah DPR 05 yang dikumpulkan pada pertemuan yang ke-7. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan yang ke-7. Tidak terasa di pertemuan ke-7 ini, Anda diminta untuk menuangkan konsep produk, desain proses, spesifikasi teknis dalam bentuk prototipe atau purwarupa. Sebenarnya, pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 merupakan serangkaian dari mata kuliah perancangan dan pengembangan produk, yang artinya finalisasinya dalam bentuk prototipe. Nah, pada bagian ini Anda diminta untuk membuat prototipe atau purwarupa yang akan dikumpulkan laporannya pada minggu ke-9. Di minggu ke-8, Anda diminta untuk membuat laporan kemajuan. Kita masuk pada pertemuan 8. Biasanya pada pertemuan ke-8 ini, mata kuliah mengadakan ujian tengah semester. Namun pada mata kuliah capstone, kita akan melakukan presentasi seminar.
Presentasi ini berisi tentang laporan Anda, mulai dari ideasi hingga kemajuan prototipe atau rupa. Anda diminta untuk melakukan presentasi bersama dengan tim Anda, dan jadwalnya akan ditentukan sebelum ujian. Kita masuk pada pertemuan yang ke-9. Pertemuan yang ke-9 ini kita masuk pada bagaimana menghitung aliran kas dan estimasi biaya. Masih ingat bagaimana caranya? Nah, kalian akan menerapkan CAPEX dan OPEX pada bagian ini. Pada bagian ini, CAPEX dan OPEX-nya harus dituangkan dalam bentuk laporan, yaitu DPR 06. Sedangkan DPR 07 adalah laporan hasil prototipe yang sudah kalian buat. DPR 06 dan DPR 07 harus dikumpulkan pada pertemuan yang ke-10. Sekarang kita masuk pada pertemuan yang ke-10, di mana pada pertemuan yang ke-10 ini dilakukan evaluasi kelayakan bisnis terhadap prototipe yang sedang dilaksanakan. Untuk menentukan apakah bisnis itu layak atau tidak, maka beberapa kriteria akan digunakan untuk menganalisanya, seperti accounting rate of return, ARR, payback period atau PP, net present value, NPV, dan internal of return, IRR. Kajian kelayakan bisnis dengan perhitungan-perhitungan tadi harus kalian tuangkan pada laporan DPR 08 yang dikumpulkan di minggu ke-11. Kita masuk ke pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 ini adalah pertemuan di mana biasanya melakukan pameran dari prototipe yang sudah kalian buat. Karena kondisi pandemik, kita akan berdiskusi kembali metode teknis yang akan kita lakukan untuk memamerkan produk atau prototipe yang sudah kalian buat. Dalam rencana bisnis, kita memiliki 3 rantai utama. Yang pertama adalah rantai sistem pasok, yang kedua adalah rantai strategi pemasaran, yang ketiga adalah rantai organisasi. Nah, pada pertemuan yang ke-12 ini, kita akan menerapkan rantai sistem pasar pada produk yang sudah kalian rancang. Laporan ini akan dituangkan pada DPR 010 yang akan dikumpulkan pada pertemuan yang ke-13. Sedangkan DPR 09 adalah laporan evaluasi prototipe dari hasil pameran yang sudah kalian lakukan. Rencana bisnis yang kedua adalah rantai sistem pasokan. Nah, Anda diminta untuk membuat laporan rantai sistem pasokan terhadap produk yang sudah kalian rancang. Laporannya dituangkan pada DPR 11 yang akan dikumpulkan pada pertemuan ke-14. Pada pertemuan yang ke-14 ini, kita membahas satu rantai lagi, yaitu rantai organisasi yang menuangkan struktur organisasi berikut jabatan, job description, dan penjelasan-penjelasan lainnya terkait dengan produk yang sudah dirancang. Anda harus menuangkannya pada laporan DPR 12 yang akan dikumpulkan pada pertemuan ke-15. Nah, masuk pada pertemuan ke-15 nih. Kita akan membahas tentang strategi rencana bisnis yang akan kita tuangkan dalam bisnis model Canvas. Di mana di dalam bisnis model Canvas terdapat elemen-elemen seperti customer segment, value proposition, key partners, key activities, dan lain-lain. Nah, kalian sudah membuat produk yang dirancang. Bagaimana bisnis model Canvas-nya? Silakan kalian tuangkan dalam bentuk laporan DPR 013 yang kalian akan kumpulkan pada pertemuan ke-16. Minggu ke-16 adalah akhir dari pertemuan mata kuliah Capstone,
di mana kalian diminta untuk mengumpulkan seluruh laporan-laporan kalian, mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir dalam bentuk portofolio yang akan kalian pertanggungjawabkan pada saat ujian terakhir ini. Berikut ini adalah diagram alir tahapan capstone yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana dimulai dari idea generation, yaitu kita mau melakukan penelitian pasar mengenai kebutuhan, ability to pay-nya seperti apa, kemudian willingness to pay. Kemudian kita lakukan benchmarking dan kita lakukan analisis. Selanjutnya, tahapan kedua adalah idea screening dan refining untuk melihat challenge kita dan analisis gap-nya seperti apa, sehingga kita mampu membuat ide-ide yang baru terkait tentang pengembangan. Metodenya kita gunakan bisa menggunakan quality function deployment. Kemudian tahapan yang ketiga adalah preliminary design, yaitu melihat fungsi-fungsi dari atribut kualitas sehingga kita mampu membuat yang namanya desain baru yang akan menjawab dari gap analysis tadi. Nah, bisa menggunakan analisis product blueprint, kemudian desain for manufacturing, kemudian dilakukan costing dan pricing. Nah, selanjutnya kita pada tahapan yang keempat, kita melakukan yang namanya uji kelayakan atau feasibility study. Kemudian kita memastikan apakah dari seluruh proses idea generation, idea screening, dan preliminary design itu adalah layak atau enggak suatu proyek ini bisa dijalankan. Nah, jika layak, kita lakukan yang namanya pembuatan prototype atau pilot run dengan melakukan evaluasi dan melakukan analisis terhadap prototype yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kita lakukan yang namanya analisis rencana bisnis dengan memandang desain marketnya seperti apa, kemudian rantai pasoknya bagaimana, kemudian struktur organisasinya itu bentuknya seperti apa. Nah, inilah secara garis besar diagram alir tahapan untuk mata kuliah capstone. Untuk buku pendukung pembelajaran mata kuliah capstone ini ada bagian utama, yaitu buku pedoman pelaksanaan mata kuliah desain proyek rekayasa yang ditulis oleh Pak Yosep Manik dan rekan-rekan. Nah, ini bisa digunakan sebagai acuan kita dalam melaksanakan capstone. Selanjutnya Anda bisa menggunakan buku-buku lain untuk mendukung melakukan analisis riset pasar, kemudian desain produk, dan lain-lain. Misal, buku yang ditulis oleh Chan and Wu tentang a systematic approach to quality function deployment with a full illustrative example. Kemudian yang berkaitan dengan quality function deployment yang ditulis oleh Govers Akau, yaitu What and How About Quality Function Deployment. Kemudian yang terkait dengan bisnis yang ditulis oleh Barker, yaitu Employing the Business Model Concept to Support the Adoption of Product Service System. Ada juga tentang Feasibility Study of Developing Photovoltaic Power Object in Italy. Kemudian New Business Model Through Collaborative Idea Generation oleh Hepler, dan masih banyak lagi buku-buku yang Anda bisa gunakan untuk mendukung proyek mata kuliah desain proyek rekayasa. Informasi lengkap mengenai rencana pembelajaran semester dan buku pedoman capstone selengkapnya Anda dapat baca di JIS atau e-course. Nah, demikianlah penjelasan tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah capstone. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita berdiskusi kembali. Terima kasih.